Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, pada video kali ini seperti biasa kita masih melanjutkan pembahasan soal TKP, di mana soal seperti ini biasanya akan muncul pada tes CPNS ataupun P3K. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan juga komen, dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Seperti apa contoh soalnya? Untuk soal yang pertama, saat sedang bekerja, mendadak salah satu keluarga saya menelepon dan meminta bantuan. Yang saya lakukan adalah A. Segera pergi dan menghampiri anggota keluarga saya tersebut. B. Meminta izin kepada atasan untuk pergi jika diizinkan pergi. C. Meminta izin kepada atasan untuk pergi dan tetap pergi walaupun tidak diizinkan. D. Menelepon anggota keluarga tersebut dan meminta menunggu jam pulang kerja. Dan E. Tidak peduli. Nah, seperti biasa, sebelum kita menjawab soalnya, kita pahami dulu kata kunci dari soal nomor 1 ini, di mana kita sedang bekerja dan mendadak kita mendapat telepon dari keluarga untuk meminta bantuan. Nah, sikap kita adalah untuk hal ini, apa yang harus kita lakukan? A. Segera pergi dan menghampiri anggota keluarga saya tersebut. Nah, ini bagus ya, karena keluarga ini lebih penting daripada pekerjaan. Yang B. Meminta izin kepada atasan untuk segera pergi jika diizinkan. Nah, yang ini kurang efektif ya, untuk segera jika diizinkan. Berarti kalau tidak diizinkan kita tidak bisa pergi. Selanjutnya, yang C. Meminta izin kepada atasan untuk pergi dan tetap pergi walaupun tidak diizinkan. Nah, ini yang paling bagus daripada A dan B, kan memprioritaskan keluarga, yang mana keluarga adalah salah satu yang berharga bagi kita. Dan sedangkan pekerjaan ini bisa kita lakukan di lain hal ataupun di lain waktu, jika kita sudah selesai dengan membantu keluarga kita yang mendadak meminta bantu ya. Kemudian yang D. Menelepon anggota keluarga tersebut dan meminta menunggu jam pulang kerja. Nah, ini masih kurang efektif karena biasanya untuk mendadak keluarga kita menelepon otomatis memerlukan bantuan di saat itu juga. Oleh karena itu ini kata menunggu juga masih kurang efektif ya. Dan yang terakhir, tidak peduli. Nah, ini yang paling memiliki nilai terendah ya, tidak peduli, artinya dengan urusan keluarga kita tidak peduli. Nah, ini biasanya nilainya rendah. Oke, sebelumnya coba kita cek skor nilai jawabannya. Nah, untuk yang A nilainya adalah 3, di mana segera pergi dan menghampiri anggota keluarga saya tersebut. Nah, nilai yang tertingginya yang C, yakni 5 ya, di mana meminta izin dulu kepada atasan dan tetap pergi walaupun tidak diizinkan. Kemudian yang terendahnya adalah yang D ya, menelepon anggota keluarga tersebut untuk menunggu. Nah, ini kurang efektif, dan nilai terakhir yang paling rendah adalah yang E, yakni tidak peduli. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 2. Atasan saya menanyakan tanggapan saya tentang teman sejawat. Yang saya katakan, A. Mengatakan apa adanya tentang teman saya. B. Mengatakan hal yang buruk saja tentang teman saya. C. Tidak mengatakan apa-apa. D. Mengatakan hal yang baik saja tentang teman saya. Dan E. Mengatakan hal yang baik terlebih dahulu, lalu memberitahukan kekurangannya. Oke, di sini permasalahannya adalah tentang pihak atasan yang menanyakan tentang teman kita ya. Jadi apa yang harus kita katakan? Nah, untuk A mengatakan apa adanya tentang teman saya. Untuk yang A-nya ini kurang efektif ya. Namun nilainya bagus. Memang kita tidak bisa bohongi atasan ya, karena hal itu biasanya atasan yang memerlukan alasan kita untuk bisa menilai teman kita baik atau tidaknya dalam menanggung pekerjaan yang akan dibebankan oleh atasan kita. Jadi untuk yang A kita pending dulu, kita cek B, C, D, dan E-nya. Untuk yang B mengatakan hal yang buruk saja tentang teman sejawat. Nah, ini kurang efektif ya, kita hanya mengatakan ataupun menjelaskan hal yang terburuk saja. Oke, ini kita palang aja. Kemudian yang C tidak mengatakan apa-apa, ini juga kurang tepat. Kemudian yang D mengatakan hal yang baik saja tentang teman saya. Nah, ini juga salah karena biasanya tidak bisa menutupi kekurangan ataupun
kejelekan teman kita yang mana atasan memerlukan hal tersebut untuk bisa mengatasi atau mengantisipasi terjadinya sesuatu atau kesalahan ya. Kemudian yang E mengatakan hal yang baik terlebih dahulu lalu memberitahukan kekurangannya. Nah, ini yang efektif dibandingkan dengan A, B, C, dan D. Oke, seperti biasa kita lihat dulu skor nilai jawabannya. Oke, seperti biasa ya, yang E-nya adalah 5. Kemudian nilai kedua tertingginya adalah yang A, mengatakan apa adanya. Kemudian nilai terendahnya adalah yang C, tidak mengatakan apa-apa. Yang kedua yang B, ini mengatakan hal buruk juga salah. Dan yang nilai yang ketiganya adalah yang dia mengatakan hal yang baik saja. Nah, ini nilainya adalah 3. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 3. Saat sedang jam istirahat siang, yang saya lakukan adalah A. Mengerjakan tugas yang belum selesai, B. Tidur, C. Membaca media informasi, buku, majalah, dan internet, D. Makan siang dan menunaikan ibadah, E. Pergi keluar kantor. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentang jam istirahat siang. Apa yang harus kita lakukan? Apakah A. Mengerjakan tugas yang belum selesai? Nah, ini masih kurang efektif ya. Dimana mengerjakan tugas yang belum selesai ini bukan istirahat, artinya kita masih melakukan pekerjaan. Kemudian tidur, untuk yang sedang sibuk bekerja ini biasanya kurang tepat juga. Kemudian yang C, membaca media informasi, buku, dan majalah. Ini oke, bisa menambah informasi terbaru ya. Kemudian yang D, makan siang dan menunaikan ibadah. Nah, ini juga bagus. Selanjutnya yang terakhir, pergi keluar kantor. Pergi keluar biasanya kita tidak memiliki banyak waktu, jadi ini kurang efektif. Oke, kita lihat skor jawaban nilainya. Untuk yang A nilainya adalah 3, yakni mengerjakan tugas yang belum selesai. Kemudian yang B tidur, ini kurang efektif, tidur takutnya nanti kita membuat pekerjaan kita terhambat ya. Kemudian yang C, membaca media informasi, nilainya adalah 4. Dan nilai tertingginya adalah yang D, makan siang dan menunaikan ibadah. Ini paling efektif untuk bisa memulihkan tenaga kita, dimana kita harus makan siang ya, dan juga menunaikan ibadah yang merupakan kewajiban bagi kita. Selanjutnya yang terendahnya adalah pergi keluar kantor. Ini nilainya adalah 1. Sampai di sini dulu pertanyaannya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan ataupun dalam mengikuti tes CPNS ataupun P3K, dan semoga lewat atau lulus, amin. Oh ya, seperti biasa jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen, dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.